Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki perkuliahan yang ke-7. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi metode kita masih sama seperti pertemuan yang beberapa waktu lalu. Jadi saya insya Allah akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian nanti dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan presentasinya. Sebelumnya suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Terdengar, Pak. Ya, Pak, jelas. Materi yang ketujuh adalah Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua. Jadi, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat itu bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terorganisir atau merupakan suatu kesatuan organis. Kemudian sila-sila itu yang tadinya suatu kesatuan organis artinya adalah saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi, sehingga membentuk struktur yang menyeluruh. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni pemikiran tentang manusia yang hubungannya secara vertikal atau berhubungan dengan Tuhan, kemudian dengan dirinya sendiri, serta dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia asli. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus, yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya. Nah, susunan Pancasila itu hierarkis, artinya memiliki tingkatan-tingkatan dan mempunyai bentuknya itu adalah piramidal. Nah, mengapa hierarkis dan piramidal? Karena pada keterkaitannya itu antara sila pertama hingga sila yang terakhir, sila keadilan, itu membentuk suatu yang diasumsikan sebagai bentuk piramidal. Nah, piramidal Pancasila ini digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan yang lebih luas atau dalam segi kuantitasnya. Kemudian dalam hal juga memiliki sifat-sifatnya atau kualitas. Lalu apakah ciri-ciri sistem itu? Ciri-ciri dari sistem itu suatu kesatuan dari bagian-bagian. Artinya apabila terdapat suatu praksi-praksi maka dapat disatukan melalui sistem. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kemudian di antara suatu bagian itu memiliki saling ketergantungan serta saling berhubungan. Nah, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sistem ini terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana keterkaitan setiap sila-sila Pancasila? Untuk sila pertama, dasar didirikan suatu negara sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral bangsa,
atau moral negara, moral penyelenggaraannya negara, politiknya negara, pemerintah negara hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terkait sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari oleh dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani, jiwa, dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat sebagai makhluk yang pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya terkait sila yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan keempat sila lainnya, karena seluruh sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Kemudian sila yang keempat, nilai filosofinya bahwa hakikat negara sebagai penjelmaan sifat-sifat kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Berikutnya sila yang kelima. Di dalam sila kelima ini terdapat tujuan negara yaitu untuk mencapai suatu keadilan. Jadi nilai keadilan itu terwujud dalam kehidupan bersama atau dalam kehidupan sosial. Nah, keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yakni keadilan dalam hubungan dengan manusia dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta manusia dengan Tuhannya. Berikutnya adalah Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental. Nah, dasar filosofisnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa negara, setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan, yakni dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian, lalu apa sejatinya nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara? Maka Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Kemudian, bagi bangsa Indonesia dalam era reformasi ini harusnya bersifat rendah hati untuk mawas diri dalam upaya memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini. Nah, tentu kita yang dapat kita petik pelajarannya itu adalah bagaimana bersikap tawadu, artinya kita bisa rendah hati, bisa mengikuti dengan baik terkait yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga kita berhak yang namanya melakukan mawas diri atau introspeksi diri dalam upaya memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini. Terkait moral, ini ada tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa moral ketuhanan dan kemanusiaan agar diimplementasikan secara baik agar kesengsaraan rakyat tidak semakin bertambah, seperti itu. Nah, ini ada sedikit yang mungkin kita bisa petik hikmah dari materi ini terkait rendah hati apabila dalam konteks Islam, bahwa kata kunci kedisiplinan dalam Islam itu adalah tawadu, yaitu dapat diartikan sebagai rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak besar kepala, dan tidak takabur.
tawadu terkait dengan kemampuan mengukur pengetahuan dan kemampuan diri sendiri yang merasa tidak lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, saya rasa ini penting untuk menjalani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam ayat Quran juga telah dituliskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berendah dirilah atau tawaduk kamu terhadap orang-orang yang beriman." Quran surah Al-Hijr 88. Oleh karena itu, tawadu atau kerendahan hati karena Allah bukanlah suatu kehinaan, tetapi justru sebagai sikap meraih kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, jadi tidak harus kita membalas suatu keburukan dengan keburukan, tetapi keburukan itu lebih baik apabila dibalas dengan suatu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Mohon maaf Pak, Ya, katanya ada yang belum di ACC. ya sudah masuk tuh. Oke, makasih Pak. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan serahkan kepada kelompok kelima ya untuk menyampaikan materinya. Siapa yang mau menyampaikan materinya? Baik Pak, saya ambil alih Baik, untuk menyampaikan ya materi. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi pada yang terhormat Bapak Firnanda Pradana Putra SPD dan SPD MPD. Pada hari ini saya Muhammad Ansar sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Nah, sebelum kami presentasi, kami akan membuka 4 sesi, yaitu sesi yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Sebelum kita
melakukan presentasi. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memperkenalkan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Husna Saimah, yang kedua saya sendiri Muhammad Ansar, dan yang ketiga Tata Maftaul Fajariyah, dan yang keempat Najwan Mujadid. Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Tata Maftaul Fajariyah. Pada saudari Tata, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat atau falsafah. Menurut hal tersebut, filsafat Pancasila berarti mempunyai fungsi dan peranan untuk manusia sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku sebagai bentuk perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, lanjut. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Setiap sila merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang memiliki hubungan yang bertingkat dan berbentuk piramidal, atau kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dan sebagai konsekuensinya merupakan kesatuan yang saling mengkualifikasi. Lanjut. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi kehidupan bangsa dan negara. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Norma hukum disebut kaidah fundamental dari negara itu. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus berdasarkan Pancasila. Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar atau fundamental norm. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Husna Saimah. Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh sebab itu, maka sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Pengertian filsafat kenegaraan adalah bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum atau legal society. Lanjut. Hakikat dari sila pertama. Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hakikat dari sila kedua, negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau yang beradab. Hakikat sila ketiga, untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa. Hakikat sila keempat, kemudian untuk terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Konsekuensinya, dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasar pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Lanjut. Hakikat dari sila kelima, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Secara kausalitas, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga bersifat subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Najwan. Pada Najwan, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Pengertian nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa rumusan dari sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya maknanya yang terdalam adalah menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena dia merupakan suatu nilai. Yang B. Bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Bahwa dalam nilai-nilai Pancasila terkandung 7 nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai etika, nilai estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara Republik Indonesia yang meliputi suatu pandangan hidup
kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur yang telah dipadatkan menjadi 5 sila dan ditetapkan secara yuridis formal yang menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam keputusan nomor ini tetap keputusan nomor 20 nomor 20 tahun 1966. Undang-Undang 1945 memiliki 4 pokok pikiran, yaitu 1. Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Najwan. Padanya saya persilakan. 2. Menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima. 3. Menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini merupakan penjabaran dari sila keempat. 4. Menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di negara Indonesia. Hal tersebut adalah merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua. Dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila, dan pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara, dan untuk merealisasikannya perlu diwujudkan dan dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 buah pokok pikiran, kemudian dikonkretisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan berbagai problematika bangsa Indonesia dalam era reformasi seperti dewasa ini, seharusnya pemerintah harus bisa mencari cara dalam memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini. Hendaknya didasari oleh moralitas ketuhanan dan kemanusiaan, misalnya dengan rendah hati dan mawas diri, sehingga rakyat tidak bertambah menderita lagi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Saya kembalikan ke Ansyar. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bentar.
Astagfirullahaladzim. Boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Coba silakan Muhammad Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin jaringannya nih. Bisa Ingin bertanya, Pak. ya. Bagaimana sikap yang kita ambil Maaf, saudara itu mungkin bisa dicatat di kolom chat pertanyaannya, soalnya jaringannya mungkin. Ya, keluar dia sudah tadi. Coba yang lain aja mungkin. Moderator tolong dipandu ya. Ya baik Pak. Pada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin bertanya. Ya, Saya ingin bertanya sedikit tentang dasar-dasar filosofi tadi. Yang sini saya ingin bertanya maksudnya saja ya, bukan apa. Maksudnya yang dari satu dasar-dasar filosofi. Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh sebab itu, maka sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Nah, maksudnya hierarkis dan sistematis itu seperti apa maksudnya? Ya, itu aja. Terima kasih. jika ada pertanyaan lagi, saya persilahkan.
Ansar, Ya, lihat di kolom chat. Aku mau Iya, bertanya tapi ribut. ya. Sudah aku baca, Jay. Terima kasih pertanyaanmu, Jay. Pak, mohon maaf, ini pertanyaannya 3 dulu atau bagaimana? Ya, 3 dulu ya. 3 dulu ya, kemudian silahkan dijawab. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Waalaikumsalam. Syaimah di sini izin menjawab dari pertanyaannya Akbar mengenai hierarkis dan sistematis. Jadi konsep hierarki sistematis Pancasila itu berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Hierarki sendiri memiliki arti yaitu pengelompokan atau penggolongan. Jadi seperti ini, pada sila 1 menjelaskan bahwa isi sila 2, 3, 4, dan 5. Artinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab yang diikuti sila ke-1 dan isinya meliputi sila ketiga, keempat, dan kelima. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan bahwa negara ini mempunyai peraturan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pada sila ketiga tertulis Persatuan Indonesia itu juga dijiwai dengan sila ke-1 dan kedua yang meliputi dan menjiwai dari sila ke-4 dan ke-5. Jadi maksud konsep itu yaitu saling berhubungan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Ya. Ya, terima kasih. Saya pahami. Iya, terima kasih. Ya, sekian dari saya.
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang menjawab pertanyaan dari Beni Rahman. Apakah dimaksud nilai fundamental?
dan apakah ada sisi positif dan negatifnya dalam nilai Pancasila. Oke, yang pertama nilai fundamental ialah suatu sila di dalam nilai fundamental adalah sila yang di dalam Pancasila itu harus bersifat mutlak dan harus dilakukan. Contohnya seperti norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Itu nilai fundamental. Dan apakah ada sisi positif dan negatifnya? Itu ada. Yang pertama, untuk positifnya, apabila nilai Pancasila itu akan memajukan nilai norma dengan sikap yang baik untuk pandangan hidup. Maksudnya di sini apabila kita melakukan norma-norma yang baik yang berdasarkan Pancasila itu yang menjadi positifnya. Kalau misalnya negatifnya itu reputasi nama baik nilai Pancasila itu akan rusak dan pandangan hidup bangsa itu akan tidak menentu jika tidak terpelihara dan tidak dijalankan. Makanya nilai fundamental itu hukumnya itu mutlak, harus dilakukan. Baik, apakah? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudara Jaini Rahman, bagaimana? Apa sudah mengerti? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Muhammad Saiful Rahman. Yang pertanyaannya, Pancasila adalah dasar bagi hukum yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana kita menghadapi atau menanggapi jika pemimpin membuat hukum yang kurang sesuai atau tidak sesuai harapan dengan Pancasila agar kita tidak terpecah belah hubungan masyarakat dan negara? Saya jawab, cara menanggapi pemimpin yang membuat aturan atau hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila, kita sebagai warga negara yang baik dapat melakukan sebuah kritik pada pemimpin tersebut. Bagaimana efek kedepannya bagi rakyat itu sendiri. Jangan sampai hukum itu membuat rakyat menjadi tertindas dan menjadi sengsara. Bisa juga dengan cara lain, dengan menyuarakannya dari berbagai media yang ada. Bisa lewat media sosial atau dengan menyuarakan aspirasi secara langsung kepada pemimpin tersebut. Harapannya kepada pemimpin agar membuat hukum atau aturan yang berdasarkan Pancasila, karena di dalam Pancasila tersebut memuat bagaimana kehidupan masyarakat itu tersendiri. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Bagaimana Saudara
Saiful, apa jawabannya bisa dipahami? Oke, bisa masuk. Ya, terima kasih Saiful. Baik Pak, ini bagaimana? Apa yang lain boleh bertanya lagi? Ya, cukup ya. Baik, cukup 3 pertanyaan aja. Kemudian silakan diberikan kesimpulan dulu. Baik Pak. Baik, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat ialah suatu hakikat yang berdasarkan pada 5 dasar dengan menjadikan keseluruhannya sebagai kesatuan yang utuh. Karena sistemnya saling sama dengan demikian bekerja sama demi mencapai tujuan. Selain itu, Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental yang berarti semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu dijadikan sebagai landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Maka dari itu, dasar filsafat negara Indonesia ialah Pancasila. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok kelima serta teman-teman mahasiswa yang lain atas diskusi pada hari ini. Oke,
Saya akan sedikit menambahkan aja ya materi sekaligus juga mungkin merangkum apa hasil diskusi tadi. Oke, jadi Pancasila atau lebih khususnya nilai-nilainya memiliki nilai fundamental. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan nilai fundamental di sini, Pancasila itu merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kenegaraan yang terkait penyelenggaraan negara serta yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berdasarkan atau menjunjung moral-moral dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang beradab. Nah, tentu hal ini sudah menjadi sisi yang positif. Tetapi apakah terdapat sisi negatifnya? Sisi negatifnya apabila kalau implementasinya ini tidak sesuai tujuan bangsa Indonesia pada alinea keempat, yaitu untuk mencapai suatu keadilan. Dimana kalau keadilan tadi kan sempat saya sampaikan atau kita singgung itu terkait tujuan bersama atau dalam keadilan yang sosial. Jika implementasinya terjadi suatu hal yang menyimpang, maka tentunya akan membuat terpecah belahnya bangsa seperti itu. Maka orang akan merasa diskriminasi, akan merasa tidak adil terhadap aturan-aturan yang diberlakukan. Oke, kemudian terkait apa nilai-nilai Pancasila yang tadi ya dasar filosofi tadi, nilai-nilai Pancasila itu hierarkis dan sistematis. Maka kita kembalikan kepada teorinya yang dinamakan dengan hierarkis dan sistematis. Kalau hierarkis itu artinya dia memiliki suatu tingkatan yang saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Contohnya seperti ini ya, mungkin bisa kita review lagi. Jadi dasar didirikan suatu negara, ini adalah sila pertama, artinya segala sesuatunya itu kita tujuan kita kembali lagi, kita itu merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan, dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka bedanya Pancasila dengan ideologi yang lain, misalkan katakan liberal. Kalau kita ibaratnya memiliki suatu kebebasan, tetapi harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan. Artinya kita tidak boleh yang namanya menghina suatu ajaran ataupun juga tidak toleransi. Hal yang ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa luar. Seperti halnya yang baru-baru ini di suatu negara terdapat suatu oknum yang menghina suatu teladan dari suatu agama. Nah, hal itu kan artinya dia apa yang membedakan kita dengan bangsa luar. Nah, hal itu tidak bagus apabila kalau diimplementasikan di negara Indonesia. Kemudian pada sila yang kedua ini, sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Nah, tanpa kita sadari Pancasila ini berdasarkan kemarin hasil dari diskusi yang cukup panjang oleh Founding Father itu menghasilkan suatu produk atau hasil yang setiap silanya itu ternyata saling berkaitan atau sistematis tadi serta langsung terhubungkan gitu ya, maksudnya setiap sila ke sila berikutnya itu, sehingga ini dikatakan memiliki suatu tingkatan atau hierarkis dan juga sistematis tadi. Kemudian pada sila ketiga di sini disebutkan bahwa nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Nah, nilai filosofinya bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial. Tentu kalau kita hanya bertindak sebagai makhluk individu itu sangat sulit berkembang dan maju. Tetapi kalau kita sebagai makhluk sosial, karena itu yang akan membuat kita semakin berkembang dan maju. Kemudian sila kelima, ini adalah tujuan dari suatu negara kita, mana untuk mencapai suatu keadilan, di mana tadi terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nah, terkait keadilan, itu didasarinya tidak hanya hubungan terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana hubungan dengan antar manusia yang lainnya. Kemudian bagaimana suatu individu dengan masyarakat, bagaimana kita dalam berbangsa serta bernegara, serta hubungan yang paling terpenting adalah manusia dengan Tuhannya. Kemudian tadi terkait hukum ya, bagaimana hukum apabila kurang sesuai atau sesuai harapan, bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapinya. Kemudian juga agar tidak terpecah belah hubungan antara masyarakat serta negara. Nah, tadi sudah juga disampaikan bahwa salah satunya kita dapat menyuarakan ya, bahasanya itu menyuarakan atau mengkritik secara mungkin prosedur ataupun juga aturan yang berlaku di Indonesia. Karena segala sesuatunya itu tidak bisa secara bebas, karena kembali lagi pada peraturan. Nah, kalau kita lihat pada tata urutan peraturan, itu saya juga mengutip ini ya, mengutip bahwa pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 khususnya tahun 2011 itu terdiri atas hierarkisnya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dari UUD masuk kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ketetapan MPR. Kemudian masuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di antara peraturan-peraturan ini tidak boleh saling yang namanya mendahului gitu ya, atau keberadaannya tidak boleh saling tingkatan yang tertinggi itu malah lebih rendah daripada tingkatan yang di bawahnya, seperti itu. Nah, dikatakan hal seperti itu karena Pancasila memiliki hierarki, yaitu sebagai Pancasila sumber hukum. Nah, lebih jelasnya nanti bisa dibaca pada artikel yang memuat terkait peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Sekarang pun kalau kita menuliskan kritik terkait pada media sosial kita ataupun juga terkait pada privasi kita. Nah, itu sekarang kan sudah ada Undang-Undang ITE itu ya. Artinya segala sesuatunya kita harus punya rem juga, tidak bisa bebas seluruhnya. Kritik sesuai dengan prosedurnya itu mungkin akan lebih efektif. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada teman-teman dari mahasiswa ada ingin memberikan pendapat, saya persilakan. Oke, jika belum ada, saya ingin mengingatkan ya, kita untuk pertemuan pekan ini nanti harap dicari waktu untuk ujian tengah semester atau UTS. Kira-kira untuk pekan ini bisanya hari apa ya? Baik, Pak.
Pak, Ya, saya ingin bertanya, itu kan UTS-nya nanti ada jangka waktunya kah kerjakannya Pak? ya betul. Jadi sistemnya seperti perkuliahan ini ya, waktunya 100 menit gitu. Ya, jelas Ansar? Jelas Pak. Ya, hari apa? Apakah itu menggunakan Zoom? Gimana? Untuk sistemnya, insya Allah begini ya, nanti saya share untuk soalnya di Google Classroom. Nah, nanti kalian di situ kan sudah ada roomnya, tinggal mengisi eh, jawabannya melalui ketikan di Microsoft Word gitu, atau bisa juga dalam bentuk PDF selama waktu 100 menit tadi. Ya, kalau hari Rabu ini bisa nggak tanggal 11? Ada yang nggak bisa katanya Pak. Berapa orang yang nggak bisa? Nggak tahu ada berapa ya? Itu siapa kemarin yang nggak bisa hari Rabu? Dia maunya hari Senin ini Pak. Katanya kan siang ini kan free katanya. Soalnya kami ulumul hadis malam Pak. Sudah ulangan juga, sudah UTS. Oh gitu. Tapi terserah Bapak aja. Jangkanya bisa dipanjangin nggak Pak? Gimana? Rabu. Kalau hari Rabu katanya jangkanya bisa dipanjangin aja. Ya, nanti kalau hari Rabu itu, hari Rabu kalian ada mata kuliah apa aja? Kami ada UPB. UPB Pak. Atau yang Ada kosongnya? yang UPB, Pak. Atau yang kosongnya itu kapan ya hari Rabu itu? Iya, ada soalnya ini Pak. Soalnya ada yang pagi, ada yang sore. Iya Pak. Oh gitu. Kalau misalnya enggak harus 100 menit tuh Pak. Ya, ya soalnya nggak panjang-panjang lah ya. Yang penting insya Allah memuat dari pertemuan pertama sampai materi hari ini, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua. Ya, kebetulan kelas sebelahnya itu hari Rabu pukul 10. Kalau pukul 10 bisa nggak? Ya, masih kayak gitu Pak. Gimana? Pukul 10. Ya, pukul 10. 10. Hari Rabu Pak. Ya, 10 pagi, nggak 10 malam. Nggak bisa kalau ngomong. Ya, nanti kalau seandainya ada yang berhalangan, nanti ikut susulan aja gitu ya. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke. Bisa diulang, Jay? Bisa diulang, Jay, ini? Kapan tadi UTS-nya? Katanya nih kayak gini Pak, ada yang nggak bisa. Maunya diganti hari Senin ini aja. Katanya kalau hari Rabu tuh bisa-bisa asal waktunya dikasih panjang gitu. Iya, sudah pas itu. Kan 100 menit kan kuliah kita. Dan saya rasa nanti kalian jawabnya mungkin nggak sampai 100 menit juga. Karena Pak, ini aja sudah Pak. Usul Pak, usul. Ya. Jadi Bapak jam 10 bagi soal, kita ngumpulnya Jam 12 jam 11 Pak. malam aja Pak. Bentuk jawabannya itu apa Pak? PDF Pak? Esai. Bentuk soalnya esai, nanti kalian ketik jawabannya di Word ya. Ya lebih bagus kalau bisa dikonversi ke PDF. Karena biar kalau PDF itu mudah membukanya gitu loh. Karena ekstensi laptop itu kan beda-beda gitu ya. Pak boleh nawar nggak Pak? Kalau pakai PDF waktunya kelihatannya makin tambah Pak. Ya insya Allah itu sudah maksimal ya waktunya. Nah karena
Kayaknya yang jawabnya kalian juga cepat aja kayaknya sih. Yang ngetik biasanya Pak, yang lama Pak. Ya, Pak, nawar Pak. Yang ngetik biasanya lama Pak. ya. Ya nanti dijalani. Biasa Pak. Ya nanti dijalani dulu aja ya. Pak, sampai jam 11 ya Pak. Berarti nanti 100 menit tuh berapa sih? 100 menit tuh berapa? 1 jam berapa 100 menit itu? 1 jam setengah Pak. 1 jam 40 menit. Ya, 1 jam 4. Kalau setengah kurang tepat. Yang betul 1 jam 40 menit ya. Nah, 40 menit. ya, artinya selesainya 11.40. Ya. Itu aja ya. Jadi 14 lah Pak, jam 12 Pak. jam 12 itu mepet dengan waktu zuhur itu. Kalian selesai nanti Nah, yuk. belum ngambil wudhu apa. 11 malam Pak maksudnya. Kumpulnya nanti 11 malam. Pak jam 1 Pak. Mantap. Jam 12 aja sudah Pak. Kurang 20 Kan menit. aja Pak jam. Iya Pak. Atau enggak kasihanin kita Pak. Please Pak. Ya Pak. Pak. Panjangin dikit waktunya Pak. Ya, dilihat Kasihan dulu lah. ya, dilihat nanti Kasihaninlah ya. kami. Dilihat nanti. Makan di mana Pak? Oke. Ya Pak ya. Kami hanyalah manusia Pak. Oke. Jelas jadi waktunya Rabu ya pukul 10 ya. Baik Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ya itu dulu ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita sambil berjalan sambil komunikasikan nanti lewat WhatsApp maupun juga yang lainnya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga yang mungkin dalam keterbatasan ini kita dapat membuat manfaat dalam kehidupan kita ke depannya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat semua di kediamannya masing-masing. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.